Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها الحاضرون معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik, nikmat, hidayah yang telah diberikan Allah kepada kita. Sampai-sampai kita tidak bisa menghitung dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Semuanya sudah dicawisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang tidak kita minta semuanya sudah tersedia, disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah minta, ya Allah kasih saya oksigen, ya Allah kasih kita oksigen, kasih kita udara, ya Allah kasih kita air, ya Allah kasih kita bisa bernafas. Tidak pernah kita itu minta seperti itu. Tetapi semuanya sudah dicawisi dan sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita bersyukur sebenar-benar kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum Allah menciptakan manusia, zaman itu Nabi Adam belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan malaikat, sudah. Allah menciptakan bangsa jin, sudah, iblis. Allah menciptakan tetumbuhan, sudah. Allah menciptakan binatang-binatang, sudah. Semuanya ada di surga. Saat itu jamaah sekalian yang berbahagia, malaikat dan iblis bangsa jin runtang-runtung. Malaikat dan jin iblis runtang-runtung. Iblis belum pernah melanggar aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis terus masih taat terus atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu iblis bangsa jin meskipun sudah diberi hawa nafsu, tetapi setelah Allah mengikrarkan, mengumumkan, mengiklankan kepada bangsa malaikat dan bangsa jin, saya akan menciptakan manusia di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan manusia sebagai penguasa
wakil saya di muka bumi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nantinya bangsa malaikat saat itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia adalah salah satu makhluknya Allah yang diciptakan dari tanah, dan Allah nanti akan memberi hawa nafsu, dan Allah juga sudah menciptakan bangsa jin iblis, tetapi bahannya dari api, dan dia juga Allah memberikan hawa nafsu kepada iblis. Maka nantinya para malaikat bertanya, ya Allah, manusia itu nanti akan banyak membuat kerusakan di muka bumi dan banyak menumpahkan darah. Jawabannya Allah Subhanahu wa taala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu, saya lebih faham, saya lebih mengerti apa yang tidak kau mengerti, wahai para malaikat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khalifah di sini adalah penguasa. Jadi nantinya ceritanya akhirnya iblis setelah adanya manusia di surga yang berupa Adam, akhirnya iblis barulah melanggar perintah Allah. Karena iblis disuruh sujud, dalam arti kata menghormat kepada Nabi Adam, karena iblis tidak bisa mengasih tahu, menjawab apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi Adam sangat pandai ketika ditanya-tanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang asma dan nama-nama yang ada di surga, karena Allah sudah memberitahu lebih dahulu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itulah iblis menentang perintah Allah, dan akhirnya iblis dinas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nantinya diturunkan ke bumi, dan tempat pada hari kiamat nanti iblis akan ditempatkan di neraka. Maka iblis tidak mau sendiri berada di neraka, iblis tidak mau sendiri untuk berada di dunia, maka iblis menggoda terus anak turunnya Adam, sampai nantinya anak turunnya Adam itu ikut langkah-langkah iblis. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata kunci khalifah, kata kunci khalifah adalah penguasa. Penguasa di muka bumi itu adalah manusia. Ini adalah nas dari Allah Subhanahu wa taala. Penguasa di muka bumi bukan jin. Penguasa di muka bumi ini adalah manusia. Maka seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini diperuntukkan untuk manusia. Semuanya yang ada di muka bumi ini halal untuk manusia. Tetumbuhan dimakan manusia, hewan dimakan manusia, makhluk-makhluk jamat yang lainnya nanti itu untuk kebutuhan manusia. Kecuali ada hewan-hewan yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi manusia. Ada juga makhluk yang lain, barangkali minuman, makanan dan lain sebagainya, itu yang nantinya akan diharamkan oleh Allah untuk manusia. Walhasil manusia adalah seorang khalifah. Karena menjadi penguasa, karena mengambil satu keputusan, jamaah sekalian yang berbahagia, maka manusia ini bebas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu. Allah Subhanahu wa taala
tidak hanya lepas tangan menciptakan manusia sudah cul, enggak. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia sudah, kamu tak tempatkan di muka bumi, kamu terlahir di muka bumi oleh ayah ibumu dengan suatu mitsaqon ghalidha, yaitu nikah. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala lepas membiarkan begitu saja, enggak. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala nyawisi semuanya untuk kita. Bahkan dari seluruh makanan, minuman, perbekalan yang ada dicawisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan urusan produk hukum itu Allah cawisi. Allah sediani produk hukum manusia. Karena Allah Maha tahu manusia ini ada yang ke kanan dan juga ada manusia yang ke kiri. Yang ke kanan adalah menuju surga, yang ke kiri adalah menuju neraka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata khalifah ini hampir-hampir mirip dengan qadhin atau hampir mirip dengan ra'in. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ada di hadis yang lain, al-qadhi salasatun. Penguasa yang mengambil keputusan itu ada 3. Sekarang kalau dalam suatu negara, karena manusia ini ada hawa nafsunya, mesti ada yang langgar. Ada juga manusia yang lurus, lempeng. Ada manusia yang soleh, ada manusia yang toleh. Karena lawannya soleh adalah tok. Beda tok, tipis tok sama shot. Kalau manusia yang lurus, mudah-mudahan kita semuanya jamaah sekalian yang berbahagia, ini namanya soleh. Tetapi manusia yang tidak soleh itu namanya toleh. Makanya orang Jawa mengatakan tolah, toleh. Ini terambil dari bahasa Arab, tolihun zidduhu solihun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebagai penguasa apalagi dalam suatu negara, kita semuanya nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini semuanya sebagai penguasa, pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ada di hadis yang lain yang saya sebutkan tadi, al-qudhatu salasatun. Pengambil keputusan itu ada 3. Kalau sekarang di suatu negara, pengambil keputusan itu ada 1, penyidik, polisi. Yang kedua adalah jaksa, penuntut. Yang ketiga adalah hakim. Ini adalah qudhat, pengambil keputusan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang kita baca sekarang ini, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis itu diriwayatkan oleh Abu Dawud. Al-qudhatu salasatun, qadhin fil jannati wa qadhiyani finnar. Jadi pengambil keputusan, penguasa ataupun penyidik, polisi, jaksa, hakim, ataupun penguasa, ataupun khalifah, itu ada 3 golongan. Yang pertama masuk surga. Yang kedua, 2 dan 3 masuk neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak yang masuk surga apa banyak yang masuk neraka? Manusia itu, khalifah itu, qudhatun, hakim, dan lain sebagainya. Kalau melihat dari hadis ini, yang 1 masuk surga, yang kedua 2 dan 3 masuk neraka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu jamaah sekalian yang berbahagia, jangan digebyah uyah. Polisi semuanya jelek, masih ada polisi-polisi yang bagus.
Jangan digebyah ulah, jaksa semuanya jelek. Masih ada jaksa-jaksa yang bagus. Jangan digebyah uyah semuanya. Hakim-hakim pengambil keputusan di dalam pengadilan itu elek kabeh. Masih ada hakim-hakim yang bagus. Melihat hadis ini, jamaah sekalian yang berbahagia, siapa itu penguasa yang baik? Jangan digebyah uyah presiden semuanya, raja semuanya, perdana menteri semuanya elek kabeh. Ndak. Tetapi ada raja, presiden, kepala negara, perdana menteri yang apik. Masih ada. Melihat dari hadis ini. Maka dari itu, siapa kepala negara, penguasa, perdana menteri, penegak hukum, khalifah dan lain sebagainya, qudhatun ra'in, yang berada di surga. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang masuk surga? Ini dia. Rajulun alimal haqqa wa qadha bihi fahuwa fil jannah. Ada seseorang, baik itu penegak hukum, jaksa, polisi ataupun hakim, penguasa, kepala negara, presiden, perdana menteri, raja, ataupun kita semuanya sebagai pemimpin, karena kita semuanya adalah ra'in. Jamaah sekalian yang berbahagia, ketika mengetahui kebenaran, ketika mengetahui al-haq, wa huwa qadha bihi fahuwa fil jannah. Kalau mengetahui kebenaran dan dia memutuskan bahwa orang ini benar dan dibenarkan, maka dia berada di surga. Yang dua bagaimana, Pak? Nomor 2 dan nomor 3, wa rajulun hakama bainan nasi ala jahlin fahuwa finnar. Ada penguasa, ada penegak hukum, ada kepala negara, kepala pemerintahan, raja, perdana menteri, dan kita semuanya ketika memutuskan suatu perkara atas kebodohan kita, atas kebodohan penegak hukum, jamaah sekalian yang berbahagia, atas kebodohan penguasa, jaksa, polisi, kemudian hakim, bodoh mereka, tidak punya ilmu ketika memutuskan suatu perkara, boh, tutup mata, maka kebenaran tidak ada saat itu di dalam pengambilan keputusan, bubrah. Mereka lah berada di neraka. Yang ketiga, jamaah sekalian yang berbahagia, wa rajulun alimal haqqa wa qadha bi khilafihi fahuwa finnar. Ada seorang penguasa, hakim, penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, kemudian penguasa lainnya, kepala negara, pemerintahan, presiden, raja, perdana menteri, jamaah sekalian yang berbahagia, mengetahui bahwa itu hak, tetapi dia memutuskan di luar itu, bi khilafihi, menyelisihi kebenaran, barangkali karena sogoan, karena NPWP wani piro. Nah ini jamaah sekalian yang berbahagia, maka itu nanti berada di neraka. Jamaah sekalian yang berbahagia, urusan pemerintahan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini adalah urusan pemerintahan, urusan kekuasaan, dan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kita sebagai penurus, alim, ulama, para mubaligh menyampaikan hadis ini kepada seluruh masyarakat, biar tahu jamaah sekalian seluruh masyarakat itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud
Nabi Daud adalah salah seorang nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang khalifah. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa. Hai Daud, Nabi Daud, jamaah sekalian yang berbahagia, kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kamu menjadi khalifah, penguasa, menjadi raja di raja saat itu, jamaah sekalian yang berbahagia. Maka dari itu kata Allah Subhanahu wa taala, kamu saya ciptakan, kamu saya jadikan raja khalifah di muka bumi. Maka dari itu fahkum, kamu berbuat ketika memutuskan satu perkara, adillah. Bainan nasi bil haqqi, dengan kebenaran, wala tattabi'il hawa, dan jangan kalian, hai Daud, ketika memutuskan suatu perkara pakai hawa nafsu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesannya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud. Pesan yang kedua, fala takhshawhum wakhshawni. Hei Daud, kamu ketika memutuskan suatu perkara, jangan kamu takut kepada siapapun, tapi takutlah kamu kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Daud, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Ini pesannya Allah. Hai Daud, ketika kamu memutuskan suatu perkara, jangan kamu jual belikan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebagai penguasa, sebagai seorang hakim, sebagai seorang jaksa, sebagai seorang polisi, dan sebagai seorang manusia, jamaah sekalian yang berbahagia pada umumnya, penekanan di sini, nasihatnya Allah Subhanahu wa taala, larangan keras sebagai penguasa, sebagai pemimpin, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, penuntut, penyidik, hakim, la tashtaru bi ayatihi samanan qalila. Jangan kamu jual murah hukum itu. Jangan kamu jual murah hukum itu. Pak, ada yang beli hukum itu. Ini jamaah sekalian yang berbahagia, tantangan bagi seorang khalifah, tantangan bagi seorang penguasa, tantangan bagi seorang polisi, jaksa, dan hakim, dan tantangan bagi kita semuanya. Ini pesannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wala tattabi'u fihil hawa. Pesan yang kedua bagi seorang khalifah, bagi kita semuanya menjadi penguasa di muka bumi, jamaah sekalian yang berbahagia, jangan sampai sekali-kali kita itu tergelincir disetir hawa nafsu. Jangan sampai kita ini terkendalikan oleh hawa nafsu. Seharusnya kita ini harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Jamaah sekalian yang berbahagia. Kemudian pesan Allah yang ketiga kepada Nabi Daud yang diangkat menjadi khalifah, dan juga kita semuanya menjadi khalifah. Jamaah sekalian yang berbahagia, pesan yang ketiga, wala takhshawhum fakhshawni. Jangan kamu takut kepada siapapun, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis ya Allah rasa takut saya kepada Engkau ya Allah. Saya tidak takut sama sekali kepada manusia. Ini pesannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rasa takut habis sudah.
hanya kepadamu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam urusan dunia, dalam urusan perkara apapun, takutnya kita habis untuk kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut kepada siapapun. Itulah pesannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takhshawhum fakhshawni. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah beberapa pesan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi khalifah di muka bumi. Kita semuanya ini adalah khalifah, penguasa yang harusnya memakmurkan dunia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memberi jalan keluar yang terbaik untuk kita umat Islam pada umumnya. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah summa taqullah. Ada satu cerita zamannya Nabi Dawud sama Nabi Sulaiman. Perlu kita ketahui Nabi Dawud adalah salah satu nabi dan rasul yang ibadahnya luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan minimal ada dua syariat. Ada dua syariat ibadahnya Nabi Dawud yang akhirnya diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diteruskan untuk kita umatnya. Ada dua ibadah yang istiqomah yang terus dikerjakan oleh Nabi Dawud. Dan itu akhirnya diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan untuk kita laksanakan. Yang pertama, puasa Dawud. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Yang kedua adalah sholat tahajud. Sholat tahajud ini adalah ibadahnya Nabi Dawud dan diambil oleh Nabi Muhammad SAW dan seakan-akan menjadi satu kewajiban bagi Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat malam. Hasilnya jamaah sekalian yang berbahagia luar biasa. Nabi Dawud punya anak namanya Sulaiman. Nabi Sulaiman yang kekuasaannya jamaah sekalian yang berbahagia, kekuasaannya Nabi Sulaiman tidak pernah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah Nabi Sulaiman wafat. Ini kekuasaan Allah kasihkan kepada Nabi Sulaiman, mukjizat, kekuasaan yang belum pernah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah Nabi Sulaiman wafat. Ini Nabi Sulaiman. Karena apa? Karena bapaknya. Karena apa? Karena orang tuanya. Karena apa? Karena orang tuanya ahli ibadah. Maka dari itu kita sebagai orang tua, ini dia, kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Dawud. Kalau kita ahli ibadah, syukur-syukur ada tadi ambil puasa Dawud. Kalau tidak bisa Senin Kemis, syukur-syukur setiap malam nangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nanti bapak dan saudara sekalian menjadi bapak akan mempunyai anak yang akan betul-betul juga ahli ibadah. Kita terok, kita tiru apa yang dilakukan oleh Nabi Dawud.
Dan segala urusan duniawi baik personal ataupun lainnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita ahli ibadah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa membuka kelapangan kemudahan dan kita diberikan pertolongan maunah dari Allah Subhanahu wa taala karena masih ada sedikit waktu, kesempatan, occasion untuk kita hidup di muka bumi sebelum Allah mengambil kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan, meridhai doa kita semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta inna amilna su'an wa zalamna anfusana faghfir lana fa anta khairul ghafirin farhamna fa anta arhamur rahimin fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi inni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.